Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Ahmad. Luar biasa, IWPI selalu semangat ya. Kali ini IWPI membahas mengenai SKK atau Surat Kuasa Khusus dari Kanwil DJP Jatim 3 nih. Ini sepertinya larinya ke PPID ini ya. Eh, Iya, Mas. Kenapa nih Pak masalah dengan SKK nih? Jadi ceritanya kan berawal dari kasus perusahaan saya, Mas, PT Aero Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak, Hmm. ya CQ Kanwil DJP Jatim 3. Yang perkaranya sekarang adalah masuk saya gugat pemeriksa pajaknya itu di Pengadilan Negeri, Mas. Yaitu perbuatan Hmm. melawan hukum karena pemeriksa pajak sudah terbukti melakukan kelalaian, Mas, karena kami sudah dikabulkan keberatannya. Nah, jadi secara materi kami dikabulkan, Mas Awan. Lah, namun akhirnya kita gini, Mas, kalau kita fokus di dalam perkara perpajakan ini kita bisa tahu membuka cakrawala dunia peradilan di Indonesia, Mas. Karena kan kita sudah melakukan upaya hukum di pengadilan pajak, melakukan di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, di Komisi Yudisial, Ombudsman RI, bahkan Bawas Mahkamah Agung. Itu sepertinya memang hopeless Indonesia ini, Mas. Sudah hopeless, Mas Awan. Jadi sudah rakyat memang sudah tidak ada jalan keluar. Bukan Hmm. berarti IWP menyarankan demo-demo yang kemarin, Mas Awan. Cuman memang secara teoritis itu rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu omon-omon, Mas. Jadi ya Hmm. pejabat negara sekarang adalah pejabat yang malah menjaga konstitusi dan Hmm. mengkhianati nilai-nilai Pancasila, karena dalam nilai-nilai Pancasila kita harus mewujudkan keadilan sosial dengan berlandaskan pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Mas Awan. Hmm. Ini saat kami sidang di Pengadilan Negeri Kota Malang, Mas Awan, ini kita tuh nggak tahu, Mas, siapa yang tim sidang itu yang mewakili dari tergugat itu pakai surat kuasa khusus, tapi kita tuh nggak tahu suratnya, Mas. Nah, hanya muncul di dalam ini, Mas, bentar, Mas. Jadi dia bilang dia pakai surat kuasa khusus, tapi surat itu tidak bisa di-download dan tidak ditampilkan. Iya, betul, Mas. Ini di sini, Mas. Kok Saat bisa? penjelasan tertulis, nah ini kelihatan, Mas, ya. Nah, Heeh. saat penjelasan tertulis itu ini, Mas, ada banyak, Mas. Nah, Mas, kami bertandangan di bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus direktur jabatan SKU 558 1 PJ 2 Juli. Ini kita nggak tahu, Mas. Nah, surat kuasa khusus kepala kantor wilayah itu SKU PJT, Mas. Ini kita tidak tahu, Mas. Oke. Nah, sementara yang menghadiri kan adalah kuasa, Mas, ya. Kan mereka kan pakai kuasa, gitu loh, Mas. Hmm. Nah, hanya surat-surat inilah kita mintakan ke PPID, Mas Awan. Oke. Sampai nah, ini, Mas. Ini kan surat aslinya, Mas, ya. Nah, ini adalah jawaban tergugat, Mas, ya. Nah, kan kita gugatan, mereka jawaban, Mas, ya. Nah, ini adalah Wisnu Prasetyo, Mas, ya, tergugatnya. Hartini Sulestiningsi, Ekson Wajib Baskoro. Hmm. Nah, terus Kepala Kanwil Jatim 3, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor KPP Madya Malang. Nah, Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini dari Kementerian Keuangan itu ada tim yang ini, Mas, hadir juga, itu loh, Mas. Nah, cuman Kementerian Keuangan itu tidak mau mendengarkan, Mas, wajib pajak. Padahal kita ini adalah bos, Mas, ya, yang Hmm. gaji mereka dengan pajak. Tapi kita itu tidak pernah. Kenapa sih ada pemerintah pajak seperti ini? Itu tidak pernah, Mas. Hmm. Nah, tiba-tiba di dalam pengadilan muncullah surat kuasa-kuasa ini buahnya ini, Mas Awan. Hmm. Nah, akhirnya kita mintalah ke PPID, Mas Awan. Ke PPID, Hmm. ini kita sudah sampai tahapan keberatan, Mas Awan. Nah, Hmm. pernyataan keberatan atas pengulangan informasi. Jadi informasi ini, Mas, ya, informasi terkait dengan SKK-SKK tadi itu, nah, Hmm. itu tidak mau memberikan, Mas, PPD Hmm. Kementerian Keuangan ini, Mas Awan. Hmm. Nah, ini, Mas, salinan surat kuasa khusus kepala kantor pajak, nah, kepala kanwil itu, Mas. Nah, surat kuasa khusus bukan informasi rahasia, justru merupakan hukum acara. Nah, kalau surat kuasanya nggak boleh lihat yang hadir siapa, kan gimana, Mas? SKK harus ditunjukkan atau dilampirkan ke pengadilan dan masuk berkas perkara. Dengan begitu lawan perkara berhak mengetahui siapa kuasa yang sah, apakah suratnya memenuhi syarat formil, apakah kuasa tersebut sah mewakili pejabat atau instansi terkait. Nah, ini
di pengadilan negeri juga aneh nih Mas, majelis hakim kita nggak tahu siapa yang mewakili, yang kita gugat misalkan Mas Awan, nanti yang datang si A lah kan saya nggak tahu Mas itu si A itu pakai surat kuasa seperti apa gitu Mas, itu saya nggak boleh lihat Mas. Hmm. Hmm. Kalau surat kuasa khusus tidak bisa diperiksa oleh pihak lawan, berpotensi cacat formil karena melanggar asas fair trial, peradilan yang jujur dan adil. Hmm. Biasanya saat sidang pertama, majelis hakim memeriksa legal standing para pihak dan kuasanya. Jika Hmm. kuasa hadir, hakim wajib memeriksa surat kuasa khusus. Pihak lawan boleh meminta salinan atau mengecek SKK untuk Hmm. memastikan keabsahan. Lalu hakim membela dengan cara menutup asas SKK itu dianggap pelanggaran asas imparsialitas. Hakim wajib netral. Kalau Hmm. nggak salah saat sidangnya Mas Agung pernah Mas ya, ada dapatan Mas ya, yang surat kuasanya, tapi kan ada barcode-nya terus bisa di-scan Mas ya. Itu satu kali aja. Hakimnya kebetulan berani membuka ya, tetapi berikutnya nggak boleh lagi. Oh, jadi untung-untungan. Nah, ini Iya. teman-teman pajak Smart dan IBPI, Hmm. pengalaman kami melakukan upaya hukum di pengadilan itu ini Mas ya, ya dapat hakim yang nggak error itu mungkin kemungkinannya itu nggak sampai 10% Mas, paling cuma satu Hmm. persen. Benar Hmm. nggak Mas? Berarti Mas? Betul. Nah, jadi sebenarnya kemungkinan kita menang itu cuma 1% karena jangankan mendapatkan keadilan material misalnya, keadilan formil Hmm. aja terkait legal standing aja kita tidak mendapatkan keadilan itu, gitu loh, Mas. Hmm. Nah, ini pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kesan Kehakiman Mas ya. Undang-Undang Hmm. 48 tahun 2009. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, Mas. Pasal 4 Undang-Undang Hmm. Advokat. Advokat hanya dapat beracara sah jika mendapatkan kuasa dari Hmm. klien. Jurisprudensi MA menyatakan kuasa tidak sah atau kuasa umum bukan khusus. Gugatan tidak Hmm. dapat diterima. Nah, Hmm. ini Mas. Keberatan atas penerapan pasal 17 Undang-Undang. Hmm. Nah, ini mereka menolak informasi kita pakai ini Mas, pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008. Hmm. Nah, dan lembar pengujian konsekuensi terkait pasal Hmm. 17 huruf A Undang-Undang 14 tahun 2008. PPID menyatakan surat kuasa khusus Hmm. termasuk dokumen yang dibuka akan menghambat proses hukum. Nah, kan gimana? Oh, Hmm. surat kuasa dia mewakili kok menghambat proses hukum ini kan kamu bener nggak surat kuasanya kan gitu, Mas? Namun Hmm. faktanya surat kuasa khusus adalah dokumen administratif yang sudah digunakan di muka pengadilan. Lah dia tuh bisa hadir di pengadilan karena surat itu, Mas. Lah Iya. masa lawannya nggak boleh tahu gitu loh. Aduh. Ya Hmm. ini Mas ya, apesnya hidup di Konoha. Dokumen tersebut tidak berisi strategi hukum atau bukti perkara, melainkan hanya menunjukkan surat kuasa hukum serta sebagai dasar kewenangan pejabat atau kuasa hukum untuk bertindak di pengadilan. Alasan pengecualian yang PPID digunakan merujuk pasal 17 huruf A, I, dan J Undang-Undang 14 tahun Hmm. 2004 tidak tepat. Karena surat kuasa tidak berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Justru Hmm. menjadi bagian dari proses hukum yang bersifat terbuka, gitu, Mas. Hmm. Kan prinsip pengadilan apa, Mas ya? Apa sederhana, ya, Berbiaya ringan, cepat. cepat dan berbiaya ringan, Mas ya. Nah, Hmm. ini kan nggak sederhana, Mas, berbelit-belit ini. Kita surat kuasa saja susah, itu, Mas. Oh. Dengan demikian, tidak ada referensi antara keterbukaan surat kuasa khusus dengan hambatan proses penegakan hukum. Terkait Hmm. pasal 17 huruf I, Undang-Undang 14 tahun 2008, memorandum atau surat antar badan publik yang dirahasiakan. Surat kuasa khusus Hmm. bukan merupakan memorandum internal, tetapi surat resmi yang justru digunakan dalam ranah eksternal pengadilan. Dokumen ini justru Hmm. diberikan di muka persidangan sebagai legal standing kuasa hukum, sehingga tidak bisa dikecualikan sebagai internal memo. Jika surat kuasa khusus dipakai sebagai dasar kuasa hukum dalam persidangan, maka dokumen tersebut otomatis bersifat publik. Terkait pasal 17 huruf J Undang-Undang 44 tahun 2008, Jo Hmm. pasal 44 Undang-Undang 43 tahun 2009, lembar pengujian konsekuensi LPK nomor LPK 10 PPID KK 2025 menyebut risiko ancaman pidana bagi pegawai jika arsip Hmm. dibuka. Kami menilai hal ini adalah asumsi yang terlalu luas. Hmm. Lah kan kamu itu hadir itu kan pakai surat itu lah. Saya nggak perlu tahu suratnya kan gimana. Dan itu Hmm. disebutkan di berkas perkara itu loh Mas. Gitu. Hmm. Kami menegaskan bahwa konsekuensi wajib membuktikan adanya bahaya nyata, real and present danger, bukan sekedar potensi abstrak. Hmm. Eh, Tidak sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Suatu Hmm. kuasa khusus tidak memuat data kependudukan atau data pribadi, pencantuman dasar hukum tidak relevan, justru memperluas alasan penolakan secara berlebihan, Hmm. overclaiming query. Surat kuasa khusus hanyalah dokumen kelembagaan berisi penunjukan kuasa hukum tanpa ada data kependudukan informasi pribadi yang sensitif. Nah, mungkin di sana ada alamatnya Mas ya. Nah, takut nanti digeruduk Mas. Nah, ini Mas penggunaan Undang-Undang 24 tahun 2013
maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2022 sebagai dasar pengecualian dalam lembar pengujian konsekuensi LPK jelas merupakan penerapan yang keliru. Mas, oleh karena pengaitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 43 2022 adalah dalil yang keliru dan tidak relevan. Nah ini Hmm. Mas, klaim lembar pengujian konsekuensi tentang konsekuensi intimidasi teror pelanggaran kewenangan dan kerugian negara. Lembar Hmm. pengujian konsekuensi LPK menyebutkan jika suatu kasus dibuka dapat mengganggu strategi persidangan. Lah Hmm. ini kan, lah ini kan yang mewakili ini siapa? Itu Mas, malah ini malah itu strategi konyol itu Mas, malah kamu nanti kalau nggak memberikan kamu nggak sah Hmm. persidanganmu itu Mas. Disalahgunakan untuk intimidasi penerima kausa. Lah ini Mas. Hmm. Aduh. Hmm. Berat Mas Konoha ini Mas. Ya. Melampaui kewenangan majelis hakim, memicu gugatan ganti rugi subjek data pribadi. Hmm. Nah, alasan-alasan tersebut bersifat hipotetis dan tidak berdasar. Surat kuasa khusus hanya menunjuk siapa yang diberi kuasa, bukan strategi hukum. Justru dengan membuka surat kuasa khusus, publik dapat mengawasi agar pejabat yang diberi kuasa benar-benar berwenang dan sah. Konsekuensi seperti intimidasi dan Hmm. kerugian negara tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan keterbukaan surat kuasa khusus. Kekhawatiran akan intimidasi lebih tepat ditangani dengan penegakan hukum, bukan Hmm. dengan menutup akses informasi publik. Hmm. Nah, ini Mas, dari Hmm. ChatGPT Mas ya. Nah, Hmm. nah, ini salinan untuk surat kuasa khusus Kepala Kanwil DJP. Nah, ini Mas, tidak Hmm. diberikan. Hmm. Nah, 0% Mas. Ini dari ChatGPT udah ngomong 0% Mas. Nah, Oke. seperti itulah Mas. Aduh. Oke. Jadi keberatan sudah masuk ya ke PPID ya? Ya, sudah masuk Mas. Oke. Jadi PPID itu kan ada rumus 14 30 30 Hmm. 10 30 30 14 ya. 10 hari untuk dia membalas, 30 hari untuk keberatan, kemudian 30 hari untuk menjawab keberatan, kemudian 14 hari untuk ajukan ke sengketa Komisi Informasi Pusat ya. Betul Mas. Cuman sampai saat ini dari IWP sendiri ada 4 Mas yang sudah masuk. Ini belum dapat nomor perkara, nomor perkaranya antri. Jadi lembaga ini ya bullshit semua Mas. Jadi keterbukaan informasi publik itu orang nggak boleh demo gimana? Orang mau ini aja nggak bisa. Orang minta resmi berdasarkan undang-undang itu nggak bisa, itu Mas. Apalagi menyampaikan aspirasi itu loh Mas. Ya Hmm. jauh lah Mas. Itu loh, Mas. Ya ini mungkin Indonesia gelap itu memang ya pantas itu Mas. Cuma kan tetap Mas ya, kita dari WP tidak disarankan demo yang di lapangan. Kita demonya seperti ini Mas, diskusi publik gitu aja Mas. Loh. Hmm. Malah kalau demo-demo di sana mereka nggak takut Mas, malah dikerahkan TNI dan Polri untuk menghantam teman-teman yang demo gitu Mas, malah akan timbul korban jiwa. Hmm. Seharusnya di kampus-kampus digalakkan diskusi seperti ini gitu Mas, di tempat-tempat Hmm. ibadah biar kita tahu bahwa Hmm. kezoliman pejabat yang sekarang ini biar terbuka itu Mas. Hmm. Sekarang DPR ngomong terima aspirasi ya gimana kita minta informasi ya gitu aja di sidang kita nggak bisa. Nggak Hmm. aspirasi ya, terus aspirasi ya outputnya apa Mas? Hmm. Ya Mas Awan ada aspirasi saya tampung gitu aja Mas. Nah, Udah nah, nanti buang tong balasnya, sampah. saya balasnya apa Mas? Dengan SKP 10 miliar gitu Mas. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa ya. Ini negara kita sedang tidak baik-baik saja ya. Masa surat kuasa aja tidak boleh dilihat oleh lawan. Segitu rahasianya ini DJP ini, jangan-jangan isinya eh, racun atau sampah atau apa isinya atau tidak sesuai prosedur dan sebagainya kita tidak tahu ya. Dan ini anehnya Mas, dilindungi oleh majelis hakim. Jadi ini Hmm, sudah satu paket loh Mas. Jadi hmm, rakyat sudah tidak ada jalan keluar, gitu loh Mas. Jadi hmm, kalau saya dari WPI, saya tidak sarankan demo dan ini, tapi kalau hmm, ada yang demo, ya memang sudah mungkin sudah terlalu hmm, kebangetan Mas. Mau mencari di mana lagi, nggak bisa itu loh, Mas. Kalau hmm, kami kan dari WPI mengingatkan, jangan hmm, diteruskan. Loh, hmm, ingat negara ini adalah pemiliknya adalah rakyat, pemilik kedaulatan pasal 1 ayat 2. Nah, tapi hmm, kalau diingatkan nggak mau, ada yang demo-demo, yang jelas IWPI tidak pernah menyarankan itu. Kita demonya demo hmm, revolusi damai, Mas, melalui diskusi publik. Makanya kita hmm, tantang Menteri Keuangan, DPR, bahkan Presiden, nggak apa-apa, Mas. Kita hmm, diskusilah terkait dengan perpajakan, gitu loh, Mas. hmm, Nah, nanti Presiden pasti akan kaget, Mas. Loh, kok seperti ini? Lah, ya itulahnya, kan gitu, Mas. hmm, Lah, kalau nggak pernah mau diskusi publik, terus ada orang yang demo, nah, nanti salahkan lagi. Kita minta melalui resmi PPID, melalui gugatan di pengadilan dan lain-lain, itu loh, Mas. Semua hmm, upaya hukum buntu semua, itu loh, Mas. Nggak ada jalan hmm, keluar, itu loh, Mas. hmm.
Oke, baik. Luar biasa IWPI. Terima kasih IWPI. Kita nantikan bagaimana proses keberatan ini sampai ke sengketa informasi pusat. Terima kasih Pak. Jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Mari Pak. Oke, Mas.